Malam itu, Andi Rewa bermimpi aneh. Dalam mimpinya, orang tuanya tidak meninggal dan dia masih menjadi putra keluarga Rewa. Dia sudah tumbuh dewasa, menjadi pusat perhatian di Jakarta dan mampu mengendalikan segala sesuatu. Dalam mimpinya, dia mengenakan setelan jas yang rapi dengan bunga pengantin di dadanya, memimpin iring-iringan mobil mewah menuju rumah besar keluarga Gunawan. Di dalam rumah besar itu, Mary mengenakan gaun pengantin putih yang suci, duduk di ranjang kamarnya sambil tersenyum manis menatapnya. Kemudian, sekelompok pria dan wanita muda yang tidak dikenalnya menyuruhnya mencari sepatu merah Mary yang tersembunyi di sekitar rumah. Saat dia menemukan sepatu merah milik Mary dan membantunya memakainya dengan tangannya sendiri, pemandangan langsung beralih ke lokasi pernikahan. Di dalam mimpinya, pernikahan itu sangat mewah hingga mencapai puncak keagungan. Orang tua Andi hadir dengan senyum penuh kebahagiaan dan kasih sayang terpancar di wajah mereka. Ketika musik pernikahan mulai mengalun, Aldi memegang tangan Mary dan melangkah ke hadapannya. Sambil tersenyum, Aldi menyerahkan tangan Mary kepadanya. Kemudian keduanya mengucapkan janji pernikahan, bertukar cincin, dan saling mencium. Setelah itu, pembawa acara meminta Mary membelakangi pengiring pengantin dan melemparkan buket bunga. Namun, yang berhasil menangkap buket bunga itu ternyata adalah Najwa. Najwa yang berhasil menangkap buket bunga tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi bahagia. Sebaliknya, wajahnya tampak penuh dengan kesedihan. Ketika mata Andi bertemu pandang dengan Najwa, tubuhnya seketika bergetar dan tiba-tiba dia terbangun dan baru menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Dia tercengang oleh keanehan mimpinya dan terdiam selama beberapa menit sebelum akhirnya kembali tersadar. Melihat cahaya pagi mulai terang di luar jendela, dia menghela nafas dan bangun untuk mencuci muka, lalu keluar dari kamarnya. Di lantai bawah, Maria sedang bersama para pelayan menyiapkan sarapan. Aldi sudah bangun pagi-pagi sekali dan duduk dengan penuh semangat di ruang tamu, sambil memegang secangkir kopi dan membaca koran pagi terbaru. Di zaman sekarang, tidak banyak orang yang masih suka membaca koran. Aldi adalah salah satunya. Melihat Andi turun, Aldi segera melambaikan tangan sambil tersenyum dan berkata, "Andi, kemarilah." Andi menjawab, "Baik, Paman." Kemudian dia melangkah mendekat. Di sofa, Andi duduk di sebelah Aldi. Aldi menyerahkan koran yang dipegangnya. Sambil tersenyum dia berkata, "Lihatlah halaman depannya." Andi mengambil koran itu dan melihat tajuk utama halaman depan yang bertuliskan, "Ketua Grup Gunawan kritis. Grup senilai triliunan diprediksi akan kehilangan arah." Andi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan alisnya lalu berkata, "Koran ini benar-benar tidak bertanggung jawab dalam pemberitaannya ya." Aldi tersenyum tipis dan berkata, "Ini pasti ulah kedua adikku. Mereka menyebarkan berita bahwa aku sedang sakit parah, agar para pemegang saham dan pasar kehilangan kepercayaan pada grup Gunawan, dan memaksa lembaga sekuritas menurunkan harga saham serta prediksi kinerja perusahaan. Dengan begitu, harga saham grup Gunawan pasti akan turun." Sambil berbicara, Aldi melirik arlojinya dan tersenyum. Sekarang jam 8.30 dan 1 jam lagi pasar saham akan dibuka. Saat itu, harga saham dari semua perusahaan publik yang berada di bawah naungan grup Gunawan pasti akan anjlok, bahkan mungkin langsung mengalami penurunan maksimal. Andi mengernyitkan alisnya. "Paman Aldi, mereka juga adalah pemegang saham grup Gunawan. Kalau mereka melakukan ini, bukankah mereka juga merugikan diri mereka sendiri?" Aldi mengernyitkan keningnya. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum. Bagi pemegang saham mayoritas, penurunan harga saham sedikit tidak terlalu berarti.
Sambil berbicara, Aldi menjelaskan, "Lihat, kalau sekarang karena berita tentang aku yang sakit parah menyebabkan harga saham turun, yang paling panik adalah para pemegang saham kecil. Mereka melihat uang yang mereka miliki berkurang, pasti akan mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui berbagai cara. Karena harga saham turun akibat aku yang sakit parah, maka aku yang harus menanggung kesalahannya. Jadi pada saat itu, mereka bisa lebih mudah menghasut pemegang saham lainnya untuk mendesakku mundur dari jabatan. Karena pasar saat ini tidak percaya padaku. Hanya kalau aku mundur, barulah mereka bisa merasa lega. Begitu mereka berhasil mencapai tujuan dan menendangku keluar dari dewan direksi, harga saham pasti akan kembali naik. Jadi, bagi kedua adikku, tidak ada kerugian nyata. Ini adalah trik yang disebut membunuh dengan pisau orang lain." Setelah mendengar penjelasan dari Aldi, barulah Andi memahami tujuan sebenarnya dari manipulasi media yang dilakukan oleh dua bersaudara, Zaki dan Brandon. Dia semakin penasaran bagaimana reaksi mereka nanti ketika melihat Aldi yang sehat bugar setibanya di grup Gunawan. Saat ini Mary juga turun dan melihat ayahnya serta Andi sedang membaca koran. Dengan penasaran dia bertanya, "Ayah, Andi, kalian sedang membaca berita apa? Kenapa kelihatannya seru sekali?" Aldi tersenyum dan berkata, "Ayahmu hari ini masuk berita utama." Mary segera mendekat. "Benarkah?" Dia melihat sekilas judulnya dan langsung marah. "Ini keterlaluan sekali. Meski penyakitnya sempat memburuk, itu hanya berarti perlu perawatan ulang di rumah sakit, jauh dari kondisi kritis. Bagaimana mungkin media bisa seceroboh ini dalam pemberitaan?" Aldi tertawa terbahak-bahak. "Kau sendiri kan di industri hiburan. Apa iya kau tidak tahu kebiasaan media swasta ini? Mereka suka melebih-lebihkan. Mendengar sedikit rumor saja sudah bisa jadi berita besar. Bahkan seringkali mengarang cerita tanpa bukti. Apalagi, pasti ada yang mendorong mereka di balik ini. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menerbitkan berita yang belum diverifikasi seperti ini." Mary langsung tersadar. Dia memikirkannya sejenak dan bertanya, "Ayah, apakah ini ulah Paman Zaki dan Paman Brandon?" Aldi mengangguk. Selain mereka, tidak mungkin ada orang lain. Semua ini pasti dilakukan untuk menciptakan tekanan dalam rapat dewan hari ini, agar aku berada dalam posisi yang lebih sulit. Aldi melanjutkan, "Aku sangat paham karakter mereka berdua. Pasti mereka juga akan mengundang wartawan media hari ini dan berharap bisa memotretku yang tampak lemah dan sekarat, lalu menyebarkannya ke seluruh negeri." Mary segera berkata marah, "Itu benar-benar keterlaluan. Kalau begitu, nanti saat ayah datang, langsung saja beri klarifikasi di hadapan media. Katakan saja bahwa penyakit ayah sudah sembuh, biar mereka kesal." Aldi tertawa. "Aku tadi sudah memberitahu James. Sampai rapat dewan selesai, tidak ada satupun wartawan yang diizinkan masuk ke gedung grup Gunawan. Setelah rapat selesai, baru kita akan mengadakan konferensi pers. Aku ingin memberi pelajaran kepada para anggota dewan terlebih dahulu." James adalah wakil Aldi, orang yang paling dipercayainya di grup Gunawan, dan yang telah dia didik secara pribadi dan sangat bisa diandalkan. Mendengar percakapan ini, Maria berjalan mendekat dan berkata, "Aldi, bagaimana kalau aku dan Mary ikut pergi hari ini?" Aldi menggelengkan kepalanya. "Kalian tidak perlu ikut. Di grup ada peraturan bahwa keluarga tidak boleh terlibat dalam urusan pekerjaan. Lagi pula Mary adalah public figure. Tidak baik kalau dia terlibat. Jadi kalian berdua lebih baik tunggu di rumah saja. Biarkan Andi yang menemaniku." Mendengar ini, Maria hanya bisa mengangguk setuju. Setelah sarapan, Andi dan Aldi menaiki sebuah Rolls Royce bersama dengan dilindungi oleh tim keamanan dan menuju grup Gunawan. Para petugas keamanan ini semuanya disewa oleh Aldi dari perusahaan keamanan terkemuka kemarin sore.
Kali ini dia menggelontorkan dana besar untuk melindungi dirinya serta keluarganya dan tidak akan membiarkan siapapun mengambil kesempatan lagi. Iring-iringan mobil tersebut masuk ke tempat parkir bawah tanah gedung Grup Gunawan. Di sana terdapat lift khusus yang hanya digunakan oleh ketua dewan direksi yang bisa langsung membawa mereka ke lantai teratas gedung. Lift ini hanya bisa digunakan oleh Aldi dan orang kepercayaannya. Bahkan Zaki dan Brandon tidak memiliki hak istimewa ini. Selain itu, akses ke lift khusus tersebut berada di dalam garasi tertutup yang terpisah. Artinya orang biasa tidak mungkin bisa menggunakan lift ini. Bahkan masuk ke dalam garasi tersebut pun tidak mungkin. Lift itu membawa mereka ke lantai 58 yang merupakan area kantor ketua dewan yang sepenuhnya tertutup. Area di lantai 58 ini memiliki luas hampir 1000 meter persegi yang mencakup kantor ketua dewan, ruang istirahat, ruang rapat pribadi, serta ruang kebugaran dan hiburan. Tempat ini juga tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Dengan kata lain, sejak Aldi memasuki garasi tertutup di area parkir bawah tanah, dia sudah berada di lingkungan yang sepenuhnya tertutup dan aman, hanya diakses oleh orang-orang kepercayaannya. Setelah Aldi tiba di kantornya bersama Andi dan sekelompok pengawal pribadinya, dia segera mengambil telepon di mejanya dan berkata, "Panggil James ke sini." Tidak lama kemudian seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun mengetuk pintu dan masuk. Begitu melihat Aldi, pria itu terkejut dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Ketua, kondisimu hari ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan rasanya seperti kau terlihat lebih sehat daripada sebelum sakit." Aldi mengangguk dan tersenyum. "Dokter mengatakan bahwa tumor di dalam tubuhku telah hilang sepenuhnya." James terkejut dan gembira. "Benarkah, Ketua? Tumormu sudah benar-benar hilang?" Aldi menjawab dengan senyum tenang. "Benar. Mulai sekarang, aku kembali menjadi orang yang sehat." James berkata dengan penuh semangat, "Ini luar biasa. Ini benar-benar keajaiban." Aldi tertawa kecil. "Aku juga merasa begitu." James, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, berkata, "Ketua, dua wakil ketua serta para direktur lainnya sedang membicarakan kondisi kesehatanmu di ruang rapat besar. Baru saja pasar saham dibuka dan semua saham perusahaan publik kita jatuh ke batas bawah. Mereka bahkan berkata bahwa kalau kau tidak segera menyerahkan posisi ketua, saham akan terus anjlok besok. Sekarang ini, kita bisa memberi mereka tamparan balik dengan keras dan mengumumkan kepada publik bahwa kau telah sembuh sepenuhnya." Aldi tersenyum. "Tentu saja, kalau mereka berharap aku dalam kondisi kritis, maka aku akan membuat mereka merasakan kekecewaan total." Setelah itu dia berkata lagi, "James, beritahu mereka bahwa aku akan memimpin rapat dalam 5 menit." James segera mengangguk. "Baik, Ketua. Aku akan segera memberitahu mereka." Setelah James pergi, Aldi berdiri dengan penuh semangat lalu berkata kepada Andi, "Andi, ayo kita pergi. Saatnya menyerang musuh di depan mata." Andi tersenyum dan berkata, "Silakan berjalan lebih dulu, Paman." Aldi tertawa lebar, lalu memimpin jalan keluar dari kantornya bersama Andi. Mereka melewati area pribadi di lantai 58. Di ruang rapat besar lantai 58, Zaki dan Brandon, dua saudara Aldi, tampak penuh percaya diri. Hari ini mereka telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Mereka tidak hanya telah mendapatkan dukungan dari sebagian pemegang saham kecil, tetapi juga menggunakan berita utama pagi ini untuk membuat publik percaya bahwa Aldi sudah sekarat. Kini, dengan harga saham yang jatuh, para pemegang saham kecil semakin panik dan takut kalau harga saham akan terus anjlok karena kondisi Aldi. Dalam beberapa saat, semua anggota dewan direksi yang hadir di ruang rapat telah beralih mendukung kedua bersaudara ini. Zaki bahkan sudah menyiapkan rencana tindakannya. Begitu kakaknya tiba,
dia akan langsung melemparkan koran yang sudah disiapkannya ke depan Aldi, lalu menyalahkan penurunan harga saham sepenuhnya kepada kakaknya. Tanpa memberi Aldi kesempatan untuk menjelaskan, dia akan segera mengusulkan kepada Dewan Direksi untuk memilih ketua baru, dengan alasan bahwa ketua saat ini tidak mampu lagi menjalankan tugas penting tersebut. Saat Zaki sedang memikirkan rencana liciknya dengan percaya diri, pintu kantor tiba-tiba didorong dengan keras. Sesaat kemudian, Aldi yang tampak penuh energi dan wibawa melangkah masuk ke dalam ruangan. Andi Rewa mengikuti di belakangnya, masuk ke ruang rapat. Di dalam ruang rapat, semua orang termasuk Zaki dan Brandon terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa melihat kondisi Aldi yang begitu segar dan penuh semangat. Zaki dan Brandon saling bertatapan. Meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan, mereka memikirkan hal yang sama. Bukankah kemarin kakak kita masih sakit parah? Bagaimana mungkin dalam satu malam saja kondisinya berubah begitu drastis? Para anggota dewan lainnya yang sudah lama tidak melihat Aldi, ditambah dengan berita bahwa dia sekarat, sebelumnya sudah membayangkan bahwa Aldi akan datang dalam keadaan sangat lemah, mungkin bahkan duduk di kursi roda dan menggunakan oksigen. Namun, melihatnya sekarang begitu sehat bugar, semua orang merasa sangat terkejut. Apakah ini benar-benar ketua dewan yang diberitakan sedang sakit parah? Sekarang, dia bahkan terlihat lebih sehat dibandingkan sebelum sakit. Apakah ini yang disebut sebagai cahaya sebelum kematian? Tapi itu juga tidak masuk akal, karena Aldi tampak seperti pria paruh baya yang sangat sehat. Brandon dengan panik menyenggol Zaki dan bertanya dengan bingung, "Kak, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Zaki menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu." Pada saat itu Aldi sudah berjalan ke kursi utama di depan meja rapat, lalu mengarahkan Andi untuk duduk di sebelah kanannya. Setelah duduk, Aldi menyapu ruangan dengan tatapan tajam dan berbicara dengan nada yang penuh wibawa. "Rekan-rekan, pertama-tama aku ingin meminta maaf karena sudah lama tidak aktif di perusahaan. Terima kasih atas kerja keras kalian yang telah memastikan operasi perusahaan berjalan lancar selama ini." Semua orang saling melihat dengan kebingungan. Mereka tidak tahu bagaimana harus merespons. Banyak dari mereka, terutama para pemegang saham kecil, telah dipengaruhi oleh Zaki dan Brandon, dan mereka sudah siap untuk menyingkirkan Aldi dari posisinya hari ini. Namun, melihat Aldi dalam kondisi sangat baik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Zaki yang melihat keadaan ini merasa sedikit panik. Dia tahu kalau dia tidak segera mengambil alih kendali, semua rencananya bisa berantakan. Maka dia segera berkata, "Ketua, kau sudah terlalu lama tidak mengurus perusahaan. Semua orang di sini telah bekerja keras untuk menjaga perusahaan tetap berjalan. Apakah menurutmu kau masih pantas menjadi ketua?" Aldi tersenyum dan berkata, "Kau benar. Selama periode ini, aku memang kurang bertanggung jawab. Itu sebabnya tadi aku mengucapkan terima kasih kepada semua orang terlebih dahulu. Ini adalah bentuk penghargaanku yang tulus atas kerja keras kalian." Kemudian dia melanjutkan, "Selama 20 tahun terakhir, kalian semua telah mendampingiku berjuang di dunia bisnis, dan aku merasa terhormat tidak pernah mengecewakan kalian. Aku telah membuat perusahaan bertumbuh menjadi semakin kuat. Selama 20 tahun itu, aku tidak pernah menyombongkan diri dan selalu menghargai semua rekan-rekanku. Sekarang, hanya karena aku tertinggal selama 1 atau 2 bulan karena urusan pribadi, aku harap kalian tidak akan menyalahkan aku, bukan?" Mendengar ini, para pemegang saham kecil secara refleks menggelengkan kepala dan serempak berkata, "Tentu tidak, Ketua. Bagaimana mungkin kami menyalahkanmu?" Andi Rewa yang duduk di samping tidak bisa menahan rasa kagumnya pada Aldi. Kata-kata Aldi barusan tampak seperti sebuah kelembutan, tetapi sebenarnya adalah demonstrasi kekuatan. Dia sengaja menyebutkan tentang bagaimana dia telah memimpin perusahaan selama 20 tahun menuju kesuksesan besar.
Di permukaan, itu seolah-olah meminta para pemegang saham untuk mengenang jasa-jasanya. Namun secara tersirat dia mengingatkan mereka bahwa jika selama 20 tahun terakhir dia bisa memimpin perusahaan untuk berkembang pesat, maka dalam 20 tahun ke depan dia juga bisa melakukan hal yang sama. Para pemegang saham pun segera menyadari hal ini. Awalnya mereka berpikir untuk mendukung Zaki sebagai ketua dewan yang baru. Namun, setelah diingatkan oleh Aldi, mereka mulai memikirkan kembali kinerja Zaki selama 20 tahun terakhir di perusahaan. Mereka menemukan bahwa Zaki tidak memiliki prestasi menonjol. Dia hanya menjalankan tugasnya dengan biasa-biasa saja. Tidak lebih dari itu. Dibandingkan dengan kakaknya, kemampuan Zaki jelas kalah jauh. Kalau demikian, kenapa mereka harus menyingkirkan ketua dewan yang saat ini memimpin perusahaan dengan sangat baik, hanya untuk menggantikannya dengan seseorang yang kemampuannya tidak sebanding? Sebelumnya, Zaki telah meyakinkan semua orang bahwa kakaknya hampir meninggal. Namun sekarang Aldi tampak lebih sehat dari sebelumnya dan tidak terlihat seperti orang yang akan meninggal dalam waktu dekat. Bahkan, mereka percaya bahwa dengan kondisi fisiknya yang sekarang, Aldi mungkin masih bisa hidup 2 atau 30 tahun lagi. Dalam sekejap, para pemegang saham kecil ini mulai berpaling dan memutuskan untuk tetap mendukung Aldi sebagai ketua dewan. Karena hanya dia yang bisa membuat mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak. Andi yang melihat ini merasa kagum dan bergumam di dalam hatinya. Langkah ini sungguh seperti menggunakan sedikit kekuatan untuk mencapai hasil yang besar. Di sisi lain, Zaki merasa hancur di dalam hatinya. Kakaknya memang tetaplah kakaknya, hanya dengan beberapa kata saja. Seluruh rencana yang telah dia siapkan selama berbulan-bulan hancur berantakan. Namun yang paling membuatnya frustrasi adalah bagaimana kakaknya bisa sembuh dari penyakit yang begitu parah dalam satu malam. Dari seseorang yang tampak sekarat menjadi orang yang sehat dan kuat. Ini benar-benar seperti melihat hantu. Dengan penuh amarah yang dia tahan, Zaki bertanya, "Ketua, meskipun aku adalah adikmu, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh perusahaan, aku harus menanyakan kondisimu. Bagaimana keadaan penyakitmu sekarang?" Brandon yang berada di sampingnya menimpali, "Benar ketua. Kau tahu bahwa Grup Gunawan adalah perusahaan dengan nilai pasar triliunan, dan banyak anak perusahaan yang terdaftar memiliki nilai pasar ratusan miliar hingga ribuan miliar. Kalau terjadi sesuatu padamu, seluruh sistem perusahaan bisa terkena dampaknya. Kami harus bertanggung jawab kepada para pemegang saham dan investor. Bagaimana kalau suatu hari nanti kau meninggal mendadak? Apa yang akan terjadi pada perusahaan? Apa yang akan terjadi pada kita? Apa yang akan terjadi pada para investor?" Aldi tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Pertanyaan yang bagus. Aku sebenarnya ingin melaporkan kondisi kesehatanku secara resmi kepada semua orang." Setelah membersihkan tenggorokannya, dia melanjutkan berkata sambil tersenyum, "Memang benar dulu aku menderita kanker pankreas. Ada rekam medisku di rumah sakit dalam negeri dan ada juga riwayat medis besarku di luar negeri. Fakta ini tidak bisa dipalsukan." Dia menghela nafas dan melanjutkan, "Awalnya, aku juga berpikir bahwa hidupku tidak akan lama lagi. Namun, hidup ini kadang memiliki kejutan yang tidak terduga. Tumor di tubuhku hilang secara ajaib. Sekarang, aku telah mendapatkan kembali kesehatanku dan seperti yang bisa kalian lihat, kondisiku jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, kalian tidak perlu khawatir. Aku akan terus memimpin Grup Gunawan menuju kejayaan yang lebih besar lagi." Saat Aldi dengan penuh semangat mengakhiri ucapannya, seluruh ruangan seketika merasa lega, seolah-olah telah diberikan kepastian yang kuat. Bukan hanya itu, wajah-wajah di ruangan itu bahkan mulai menunjukkan senyuman yang penuh antusiasme. Beberapa di antara mereka tanpa sadar mulai bertepuk tangan.
Melihat hal ini, yang lain pun ikut-ikutan bertepuk tangan dengan gembira. Pada akhirnya, semua orang yang memiliki saham di grup Gunawan hanya memiliki satu tujuan, menghasilkan uang. Mereka tidak tertarik dengan intrik politik atau perebutan kekuasaan. Yang mereka inginkan hanyalah mengikuti pemimpin yang bisa membawa mereka menuju keuntungan yang lebih besar. Karena Aldi telah sembuh dari penyakitnya secara ajaib, kenapa mereka tidak tetap mendukungnya? Bukankah lebih baik mengikuti kepemimpinannya dan mendapatkan lebih banyak keuntungan? Namun, ekspresi Zaki dan Brandon berubah drastis. Mereka terlihat sangat tidak senang. Semua rencana yang telah mereka siapkan dengan cermat tampaknya akan hancur begitu saja. Rasanya seperti mereka telah menghabiskan puluhan tahun berlatih untuk menantang pemimpin tertinggi. Namun, ketika mereka tiba di hadapan pemimpin tersebut, hanya dengan satu gerakan, mereka sudah dikalahkan dengan telak. Bagi mereka berdua, ini adalah pukulan yang sangat besar. Namun Zaki belum mau menyerah begitu saja. Dia berkata dengan keras, "Kakak, jangan anggap remeh kami semua. Bagaimana mungkin kanker pankreas stadium akhir bisa sembuh? Apakah kau menganggap kami semua ini seperti anak kecil yang mudah dibohongi? Kau bilang kau sudah sembuh. Siapa yang akan mempercayainya? Bagaimana kalau kau hanya mempermainkan kami?" Ketika para investor mengetahuinya, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap saham perusahaan kita dan harganya akan anjlok tanpa henti. Aldi tidak marah. Dia berdiri, berjalan mengelilingi meja, dan dengan tersenyum bertanya, "Adik, lihatlah aku baik-baik. Apakah aku terlihat seperti orang sakit?" Zaki yang mulai putus asa berkata dengan sarkastik, "Melihatmu tidak ada gunanya. Mataku bukan mesin CT scan yang bisa melihat tumor di dalam tubuhmu. Siapa tahu, mungkin ini hanya sekedar sinar terakhir sebelum kematianmu." Aldi mendengus dingin, dan tiba-tiba dengan kecepatan yang sangat cepat dia mengangkat tangannya dan menampar pipi Zaki yang duduk di sebelah kirinya. Terdengar suara tamparan keras yang menggema di seluruh ruang rapat besar itu. Zaki tersentak hingga matanya berkunang-kunang, dan kekuatan tamparan itu membuatnya terdorong ke belakang. Kursinya kehilangan keseimbangan, dan dia terjatuh dengan suara keras di lantai. Brandon yang duduk di sebelahnya dengan cepat maju untuk membantunya bangun. Dengan bantuan Brandon, Zaki berdiri dengan memegang kepalanya. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Dia berteriak, "Kakak, apa maksudmu? Kenapa kau menamparku? Kau sebagai ketua dewan memukul orang dalam rapat. Apa kau tidak takut ini akan menjadi bahan tertawaan publik?" Aldi tersenyum dingin, tersenyum kecil dan berkata, "Adik, bukankah kau ingin tahu apakah aku benar-benar sudah sembuh? Nah, tamparan tadi bagaimana rasanya? Apakah itu terasa seperti tamparan dari seorang yang sedang sakit?" Zaki tertegun. Dia tidak menyangka bahwa setelah dipukul, kakaknya masih bisa mengejeknya dengan kata-kata tajam. Dia merasa sangat marah, namun tidak berdaya. Bagaimanapun, dia tidak bisa melawan Aldi, dan akhirnya dia hanya bisa menggertakkan giginya sambil berkata, "Kakak, semua ini tidak ada gunanya. Kalau kau ingin aku dan investor percaya, kau harus mempublikasikan laporan kesehatan terbarumu. Laporan itu harus berasal dari lembaga medis yang kredibel." Aldi terkekeh dingin dan berkata, "Kau benar-benar keras kepala ya. Baiklah, setelah rapat dewan ini, aku akan mengundang para wartawan yang sedang menunggu di luar untuk menghadiri konferensi pers. Setelah konferensi pers, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Kita akan melakukan pemindaian CT seluruh tubuh. Hasilnya akan keluar dengan cepat. Kalau beruntung, hasilnya bisa dipublikasikan sore ini juga." Zaki tidak menyangka kalau Aldi akan begitu cepat setuju untuk melakukan pemeriksaan medis. Dia pun terpaksa menggigit bibirnya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, kita tunggu hasil pemeriksaanmu. Kalau terbukti kau belum sembuh sepenuhnya, maka menurutku,
kondisi kesehatanmu tidak memadai untuk terus menjadi ketua dewan. Maka dari itu, kau harus menyerahkan posisimu kepada seseorang yang lebih sehat." Di saat itu, Andi yang duduk di samping hanya tersenyum lalu berkata, "Kalau syarat menjadi ketua dewan adalah harus sehat, aku rasa kau dan adikmu juga tidak memenuhi syarat tersebut." Zaki langsung berteriak, "Kau jangan bicara omong kosong. Aku ini sehat-sehat saja." Andi bertanya dengan nada mengejek, "Benarkah? Kalau aku tidak salah, kau sekarang sudah kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan, bukan? Kalau kau tidak punya kemampuan, apakah kau masih bisa mengatakan kalau dirimu sehat? Atau mungkin kemampuan memiliki keturunan tidak penting bagimu?" Zaki yang sudah lama marah dengan kehilangan kemampuan reproduksinya, merasa seperti telah disiram minyak ke dalam api. Biasanya dengan sifat temperamennya, dia sudah lama akan melawan Andi. Namun, dia terus menahan diri karena fokusnya adalah merebut posisi ketua dewan. Tapi sekarang sebelum dia sempat melawan Andi, malah Andi yang mengejeknya terlebih dahulu. Ini membuatnya benar-benar tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan penuh kemarahan dia berteriak, "Andi Rewah, aku sudah menyelidiki latar belakangmu. Jangan kira aku tidak tahu siapa kau. Kau hanya seorang menantu yang tinggal di rumah istrinya di Makassar. Beraninya kau sok berlagak di depanku." Melihat Zaki yang mulai emosi, Brandon juga ikut berdiri dan menggertak, "Andi, kau sudah melakukan apa padaku? Kalau kau tidak membuatku sembuh seperti semula hari ini, jangan salahkan aku kalau aku tidak bersikap baik padamu. Meskipun kakak sulungku melindungimu, kami tidak akan memaafkanmu." Di pojok ruangan, Ruli dan Wira yang dari tadi menahan kemarahan mereka pada Andi, akhirnya ikut berdiri. Mereka takut mengacaukan rencana Zaki dan Brandon, tetapi sekarang melihat situasinya, mereka merasa ini waktu yang tepat untuk menyerang. Ruli menggeram penuh kebencian, "Andi, kalau kau tidak memberi kami solusi yang memuaskan, aku bersumpah akan membuatmu mati dan pulang dalam peti jenazah ke Makassar." Wira juga menambahkan, "Dan bahkan dalam peti jenazah pun kau tidak akan bisa pulang. Aku akan langsung menyebarkan abu jenazahmu." Mendengar semua ancaman ini, Aldi akhirnya marah dan berteriak, "Kalian semua sudah keterlaluan. Apa kalian pikir aku tidak bisa mengendalikan kalian? Apa kalian pikir karena aku sakit, kalian bisa semena-mena terhadapku?" Andi hanya tersenyum tipis dan berkata, "Paman Aldi, kau baru sembuh dari sakit. Jangan sampai emosi mempengaruhi kesehatanmu. Biarkan aku yang menangani mereka." Kemudian Andi menatap para pemegang saham lainnya dengan senyuman ramah dan berkata, "Bapak-bapak dan ibu-ibu, urusan selanjutnya sudah tidak ada hubungannya dengan rapat dewan. Silakan keluar dulu sebentar." Para pemegang saham saling melihat ke arah Aldi dan meminta arahan. Aldi mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalian semua boleh keluar. Nanti kita akan adakan konferensi pers di lantai bawah. Silakan menunggu di sana." Tanpa ragu, semua orang berdiri dan meninggalkan ruangan dengan tertib. Setelah pintu ruang rapat tertutup kembali, Aldi berkata kepada Andi, "Andi, ruangan ini sudah dilengkapi dengan sistem kedap suara. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam sini, orang luar tidak akan mendengar apapun. Silakan lakukan apapun yang perlu kau lakukan." Andi tersenyum dan berkata, "Baik, Paman." Begitu mendengar percakapan ini, wajah Zaki dan Brandon berubah menjadi pucat. Mereka tahu betul bahwa kekuatan Andi luar biasa. Kalau Andi memutuskan untuk bertindak, mereka berempat sama sekali tidak akan mampu melawannya. Dengan nada memaksa, Zaki mencoba mempertahankan ketenangannya dan berkata, "Dengar, aku adalah putra kedua keluarga Gunawan. Statusku tidak akan pernah bisa kau capai dalam hidupmu. Jadi lebih baik kau pikir baik-baik sebelum mencoba melawanku. Kalau tidak, kau harus menanggung akibatnya." Andi tertawa terbahak-bahak mendengar ancaman itu dan dengan tenang menjawab, "Sebelum kau mulai berbicara besar, sebaiknya kau pastikan dulu
bahwa kau tahu siapa aku sebenarnya. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokondro Palubasa.